videocast ini kita itu bakal ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya guys. Iya, jadi di sini kami masih penasaran nih tentang tsunami yang menimpa Grup Indonesia, yaitu Seven. Emang tsunami itu apa sih? Tsunami itu adalah rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih 900 km per jam, terutama diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Kecepatan gelombang tsunami itu bergantung pada kedalaman lautnya. Berarti tsunami selalu menyebabkan kerusakan yang besar bagi manusia gitu ya? Kerusakan apa aja sih yang disebabkan oleh tsunami itu? Kerusakan yang paling besar terjadi itu ketika gelombang besar tsunami mengenai pemukiman manusia, sehingga menyeret apa saja yang dilalui tsunami itu. Tapi apa ada dampak positif dari tsunami? Kan tsunami menyebabkan adanya korban jiwa atau hancurnya bangunan-bangunan di masyarakat gitu, dan hilangnya harta benda atau lainnya. Ya, meski begitu, tsunami tetap ada dampak positifnya loh. Dampak positif dari tsunami itu diantaranya ada menciptakan ekosistem pantai berpasir sebagai sumber penelitian juga, dan sebagai proses keseimbangan bumi. Wah, ternyata tsunami itu ada dampak positifnya juga ya? Iya, tapi kamu ingat gak sih kalau di tahun 2018 lalu itu terjadi tsunami di Selat Sunda? Oh, tsunami yang di Selat Sunda? Iya, aku ingat itu. Benar banget, malah tsunami yang mengaruhi 3 nyawa personel 17 itu gak sih? Nah, itu tapi katanya sih dikabarkan cuma hanya satu yang personelnya 17 itu yang bisa terselamatkan, dan sepertinya masih trauma. Betul banget itu. Dalam video yang viral juga band Seventeen tampak masih menghibur para peserta penelitian ini, tidak sih? Waktu yang lagu kedua, tiba-tiba gelombang tinggi datang dan menyeret para personel grup band tersebut. Ya, kalau gitu gimana kalau kita panggilkan dua narasumber kita untuk membantu kita menjelaskan gimana tentang kejadian tsunami di Selat Sunda kemarin? Ya udah, ayo kita panggilkan dua narasumber kita, yaitu Nazlin Hafiz dan Erina Salsabila. Jadi tsunami di Selat Sunda pada tahun 2018 itu terjadi pada tanggal berapa dan tepatnya hari apa sih? Nah, tsunami itu tepatnya terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 lalu. Nah, tsunami itu kejadiannya terjadi saat jam setengah 10 malam waktu Indonesia Barat. Lalu gelombang air lautnya itu menerjang daerah mana aja sih? Gelombang air laut yang tinggi itu menerjang di beberapa daerah pesisir Pantai Anyer, serta Pandeglang yang ada di daerah Banten, dan juga beberapa daerah di Lampung. Apa sih yang menyebabkan tsunami di Selat Sunda itu terjadi? Apa nggak ada peringatan sebelumnya dari BMKG? Nah, penyebab tsunami ini adalah dengan adanya anak Krakatau yang meletus dan merusak peralatan seismografi terdekat, meskipun suatu stasiun lain mendeteksi getaran terus-menerus. Nah, pada pukul 21.27 WIB atau setengah 10 malam, itu BMKG sudah mendeteksi suatu tsunami di pesisir barat Banten. Meskipun tidak ada peristiwa tektonik, menurut fakta yang ada, terjadi longsoran dari Gunung Krakatau sebanyak 64 hektar yang memicu goncangan yang berujung kepada tsunami. Emang berapa kecepatan gelombang tsunami saat itu? Gelombang tsunami-nya terjadi sangat cepat, yaitu sekitar 900 km per jam atau setara dengan kecepatan pesawat saat mengudara. Nah, iya betul itu. Jadi memang gelombangnya pada saat itu cepat. Nah, tapi di lautan gelombang tsunami tidak tinggi. Jarak dari satu gelombang ke gelombang di belakangnya tuh cukup jauh, yaitu sekitar 200 km. Tapi saat mencapai area laut yang lebih dangkal, gelombang tsunami akan bergerak lebih lambat, sehingga jarak antara gelombang menjadi berdekatan. Ketiganya pun mulai meningkat. Oh alah, gitu ya. Lalu berapa jumlah korban jiwa yang telah terimbas dari tsunami itu? Kalau menurut dari yang banyak informasi yang saya dengar ini, lebih dari 400 orang meninggal dunia. Nah, 1.400 orang luka-luka dan 150 orang lagi tuh belum ditemukan. Tsunami ini juga menghancurkan ribuan rumah warga dan penginapan untuk para wisatawan. Oh, berarti kejadian kemarin itu banyak pihak yang dirugikan ya. Nah, mungkin kami di sini udah mau mengakhiri episode biocast kali ini. Terima kasih pada dua narasumber kita yang telah memberikan informasi akuratnya di biocast kami.
Jadi episode kali ini sudah selesai nih guys. Nah, terima kasih udah menonton video guys. Dari kita, saya Rela Fitri Laura. Saya Chelsea Nabila Putri tadi. See you when I see you guys.